dan yang terakhir di perusahaan digital startup. Nah, dari situ saya mengambil sekali lagi ada garis merah atau pembelajaran dari pengalaman yang saya dapatkan di dunia profesional, di mana saya melihat bahwa sebenarnya di dunia usaha itu manusia atau people itu adalah faktor yang sangat penting untuk keberhasilan organisasi maupun untuk menciptakan profitable organization yang sustain gitu. Karena pada akhirnya ketika organisasi itu berhasil, maka efeknya itu tidak hanya diperoleh secara internal, yaitu dari karyawannya yang juga sejahtera dan lain sebagainya, tapi juga dampak yang lebih luas lagi. Seperti contohnya di tempat saya bekerja sekarang, ketika saya di industri travel, ketika kita membuka kesempatan atau akses traveling yang lebih luas ke masyarakat Indonesia, maka kita juga bisa dengan kita mengumpulkan banyak partner-partner travel yang ada di seluruh Indonesia, kita juga bisa membuka kesempatan yang lebih luas untuk membawa semakin banyak konsumen ke satu daerah yang mungkin sebelumnya tidak dijadikan prioritas untuk wisata, tapi kemudian karena kita memperkenalkan itu, kita membuka seluas-luasnya akses tersebut di dalam aplikasi kita, kemudian itu jadi destinasi wisata yang jadi tujuan utama. Sehingga pada akhirnya apa yang dirasakan oleh masyarakat, manfaatnya UMKM di sekitar daerah tersebut juga berkembang. Orang berjualan semakin banyak, masyarakat yang menyewakan tempat tinggalnya juga semakin bisa mendapatkan manfaat dari datangnya konsumen tersebut. Nah, itulah manfaat yang lebih besar dari setiap hal yang kita lakukan, itu yang membawa saya juga ingin terus bisa memperbaiki diri saya, meningkatkan kualitas diri saya sebagai individu. Dan belajar di pendidikan tinggi, yaitu di S2, itu pun sebagai salah satu langkah saya untuk terus mengembangkan diri saya supaya bisa memberikan hal yang lebih lagi juga dari dalam diri saya untuk sekitar. Nah, makanya kemudian saya insya Allah akan melanjutkan studi di 2021 di University of Manchester, mengambil Master of Science Human Resources Management International Development. Dan karena memang ini benar-benar passion saya di dunia pengembangan sumber daya manusia. Kenapa 2021 gitu ya? Mungkin ada teman-teman yang berpikir saya sudah pulang dari Inggris karena seharusnya tahun ini, cuma karena memang kita menyadari sekarang sedang kondisi sulit ya di masa pandemi, jadi saya rasa kesehatan adalah faktor yang utama bagi semuanya, dan saya juga turut berduka jika ada teman-teman yang terkena dampak dari hal tersebut. Semoga kita semua bisa melewati ini bersama-sama ya. Amin, dan mohon doanya juga supaya nanti tahun depan saya bisa melanjutkan sekolah dengan lancar. Nah, itu gambaran tentang journey saya. Nah, now let's get started. So, I want us to start with the right mindset. Kenapa? Kebetulan saya beberapa kali mengisi sesi di beberapa universitas di Indonesia, undangan untuk perusahaan saya, dan saya selalu menggaungkan hal ini. Kenapa right mindset itu penting? Kenapa mindset itu jadi hal penting dalam kita melakukan sesuatu? Nggak hanya ketika kita mencari pekerjaan, tapi juga dalam kita menentukan perjalanan kita untuk melanjutkan kuliah ya. Nah, right mindset ini apa? Nah, saya ada satu buku yang sangat menarik, yang favorit saya juga, dari Carol Dweck. Dia adalah Stanford University Psychologist. Oh, ini gambarnya nggak keluar ya. Jadi di sini bukunya itu adalah tentang mindset. Jadi dia bicara soal growth mindset. Nah, di sini dibilang bahwa ketika kita bicara soal mindset, itu actually adalah the new world. Di mana dalam mindset itu ada yang namanya fix dan ada yang namanya something yang changing qualities. Nah, ketika kita bicara soal fixed traits, orang itu akan berpikir bahwa sukses itu tentang membuktikan bahwa kita itu pintar atau kita itu bertalenta. Kita memvalidasi diri kita dengan kesuksesan tersebut. Sedangkan ketika kita melihat dunia itu selalu berubah, yaitu tuh sisi dunia yang lainnya, sebenarnya sukses itu tentang gimana kita men-stretch diri kita untuk belajar hal baru, untuk developing ourselves. Jadi itu adalah suatu proses perjalanan yang panjang, bukan suatu hasil akhir. So, inilah yang pada akhirnya sebenarnya menjadi awakening point buat saya, yang membantu saya kemudian memperbaiki apa kekurangan yang saya miliki. Ketika saya sudah mulai insert mindset yang tepat. Kenapa saya bilang ini membantu saya? Karena it turns out LPDP yang saya dapatkan di 2019 itu bukan seleksi pertama yang saya ikuti. Jadi untuk
share ke teman-teman. Sebentar ya. Sorry. Ya. Oke, ya ini bukunya. Saya saran kalau teman-teman bisa baca, bisa silahkan cek. Nah, saya ini pernah mengikuti LPDP di tahun 2017 dan saya gagal mendapatkan beasiswa tersebut. Dan saya belajar banyak dari kegagalan tersebut bahwa memang ada berbagai macam faktor yang saya sadari bahwa saya ini belum siap atau saya ini belum memenuhi atau belum memiliki mindset yang tepat saat itu, sehingga segala action yang saya lakukan pun juga tidak tepat saat itu untuk saya lakukan. Nah, oleh karena itu kemudian alhamdulillah kesempatan kedua datang di tahun 2019 and I did it. Dan ada banyak sekali transformasi yang saya banyak lakukan. Transformasi dalam hal ini adalah dalam saya mengenal diri saya lebih baik. Nah, I think ini juga yang teman-teman semua juga bisa mulai memahami tentang diri teman-teman. Nah, dari kegagalan tersebut, saya belajar banyak hal dan apa sih yang bisa saya petik dari kegagalan tersebut? Nah, ini yang saya pengen share dengan teman-teman, learning from the failure. Kenapa bukan learning from the success gitu ya, learning from the failure. Jadi saya percaya bahwa di balik suatu kegagalan itu ada banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa didapatkan untuk kita bisa mencari tahu apa hal yang bisa kita perbaiki dan kita kembangkan. Ini juga saya, kalau teman-teman ada yang fansnya Nadiem Makarim di sini, saya kebetulan salah satu fansnya juga. Saya pernah dengar dia sharing di satu sesi forum dan jalan dia untuk membangun Gojek jatuh bangun itu juga dia awali dengan failure gitu, dan dari failure itulah dia banyak belajar, dan hal itu juga yang sebenarnya saya dapatkan ketika saya mengalami kegagalan di 2017. Nah, apa yang bisa dipelajari? Ada 5 hal utama yang saya mau share ke teman-teman dalam presentasi berikutnya, yaitu yang pertama adalah setting the right mindset, kemudian find the purpose, apa sih tujuan kita, kemudian cari tahu sebanyak-banyaknya tentang beasiswa LPDP itu. Dan yang keempat ini lebih ke tactical strategi. Jadi setelah kalian tuh sudah memastikan kesiapan diri secara mental, secara knowledge, dan lain sebagainya, yang keempat ini ya stay organized. Make sure tacticalnya dijalankan, checklist, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ask help when you need it. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau meminta bantuan ketika kalian butuh. Sometimes ini yang jadi challenge bagi para penerima beasiswa ya, karena you keep it for yourself. Oke, so let's get started dengan poin yang pertama, teman-teman. Tadi when we set the right mindset. Ini karena saya seorang HR praktisi SDM, jadi bawaannya tuh pengen sekalian nge-trainingin sedikit gitu ya, sharing dan belajar bareng-bareng gitu. Nah, ini bicara soal mindset ini menarik. Jadi masih dalam referensi buku yang sama, bahwa Carol Dweck ini dia berbicara tentang dua mindset. Nah, hal yang dia sampaikan ini juga disupport dengan berbagai macam research dari cross studies ya, nggak cuma dari psikologi tapi juga dari neuroscience. Jadi neuroscience dia juga memberikan justifikasi bahwa memang brain capacity atau otak manusia itu bisa berkembang, bisa belajar hal yang baru, dan bisa terus menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bilang bahwa gue emang nggak, saya memang nggak pinter bahasa Inggris, saya nggak bisa, saya nggak mungkin kuliah di luar negeri, itu adalah fixed mindset. Meanwhile, sebenarnya semua orang itu punya kapasitasnya. It's just the matter of bagaimana kita mengoptimalkan kapasitas tersebut. Dan itu didukung banyak sekali research bahwa kapasitas otak setiap orang tuh bisa berkembang. Nah, makanya penting untuk punya growth mindset. Kalau bisa ditarik 3 essence atau 3 inti dari growth mindset itu apa? Bahwa yang pertama, kemampuan itu bisa dikembangkan melalui effort. Jadi kalau teman-teman bilang, saya nggak jago bahasa Inggris gitu, ya sampai kapanpun nggak akan jago kalau teman-teman nggak pernah ada effort. Sehingga harus ada effortnya, usahanya untuk mengembangkan. Ini saya mau sharing juga relate ini, butuh 4 kali untuk saya tes IELTS, memenuhi standar yang diinginkan oleh universitas. Bukan hal yang murah, bukan hal yang mudah, tapi saya percaya, saya bisa. Dan saya put effort. Saya bekerja, malamnya saya les, atau weekend saya les, saya tetap belajar, saya kumpulkan tabungan untuk beli buku, dan lain sebagainya. Nah, itulah
effort tersebutlah yang akan membantu kita untuk meningkatkan kemampuan kita. Terus yang kedua, orang dengan growth mindset tuh juga thrive on challenge. Jadi ketika gagal, justru itu menjadi tantangan untuk saya. Apa yang saya perlu perbaiki? Apa yang sekiranya menjadi weakness saya yang saya bisa overcome gitu. Apakah saya sudah mengenal diri saya dengan baik? Nah, itulah yang akan membantu kita untuk selalu melihat tantangan itu sebagai peluang yang positif. Dan yang ketiga juga kalau fixed mindset, jadi fixed mindset akan bilang, aduh saya nggak bisa. Tapi kalau growth mindset akan bilang, saya belum bisa, saya nggak berhasil. Saya akan bilang, saya belum berhasil. Tapi bukan berarti saya tidak bisa. Saya bisa, it's just a matter jalannya. Dan kita juga mengukur kemampuan kita dengan cara tadi, apakah effort kita kira-kira sudah cukup untuk kita bisa meningkatkan kemampuan. Jadi 3 hal ini sangat berkaitan. Mindset inilah yang saya pegang ketika saya mengalami kegagalan yang pertama, dan hal ini juga yang membantu saya untuk terus bisa bersemangat dan melihat setiap peluang yang ada. Nah, setelah teman-teman memastikan bahwa mindset-nya udah tepat nih, dan teman-teman cari tahu purpose-nya. Kenapa sih teman-teman mau melakukan ini? Ini another reference juga, buku yang menarik yang saya baca dari Simon Sinek. Nah, dia bicara tentang golden circle ya. Jadi, dia mengambil banyak case study itu tentang komersial atau bisnis atau dunia korporasi ya. Tapi dia juga dia memberikan beberapa case juga, beberapa influential leader gitu di dunia. Nah, yang menarik adalah secara garis besar gini, people don't buy what you do, but people buy why you do what you do. Jadi bukan tentang apa yang teman-teman lakukan, teman-teman sekarang let's say misalnya saya gitu ya, saya sebagai HR sekarang saya merekrut orang, saya nge-trainingin orang. Then what? Interviewer, atau misalnya kalau kalian di perusahaan mau interview perusahaan atau di beasiswa tadi interview, tidak akan teryakinkan ketika kalian hanya bilang tentang apa yang kalian lakukan, tapi lebih dari itu, mengapa kalian melakukan itu, kenapa kamu men-training orang, kenapa kamu merekrut orang, apa misi kamu, what's your purpose, what is your cause. Nah, itulah yang butuh waktu untuk saya bisa benar-benar memahami diri saya sebenarnya. Dari apa yang saya lakukan di perjalanan hidup saya ini, kenapa sih saya mau sekolah lagi? Kenapa? Apa yang membuat saya harus sekolah lagi? Apa yang saya percaya? Nah, karena saya di dunia usaha, jadi memang yang saya percaya adalah bahwa saya menyadari dari perjalanan hidup saya percaya bahwa proses pengembangan sumber daya manusia ini adalah hal yang penting untuk kesuksesan organisasi dalam bentuk apapun itu, baik itu di dunia usaha maupun di dunia pemerintahan maupun di skala enterprise kecil maupun di komunitas-komunitas di daerah teman-teman gitu. Nah, oleh karena itulah yang saya pegang dimanapun saya berada ya, saya ingin bahwa pengembangan sumber daya manusia ini jadi fokus yang utama untuk masyarakat bisa terus berkembang supaya mereka bisa memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang mereka lakukan, yang pada akhirnya manfaatnya jauh lebih besar ke orang-orang sekitar. Dan bagaimana saya melakukan itu? Saya melakukannya melalui karir saya, dan apa yang saya lakukan, resultnya itu juga dielaborate sedemikian rupa sehingga saya bisa punya standpoint yang clear. Kenapa saya mau melakukan itu? Dan memang ketertarikan saya di bidang pengembangan sumber daya manusia, saya ingin melihat semakin berkembangnya sumber daya manusia Indonesia untuk bisa bersaing dengan kompetitif dan dengan baik gitu ya di area manapun itu. Itulah yang membawa saya melihat bahwa sebenarnya yang saya lakukan di dunia korporasi besar itu juga bisa terefleksikan di skala UMKM mungkin yang lebih kecil gitu. Sehingga kenapa ini tidak bisa menjadi satu hal yang saling bersinergi. Bagaimana saya melakukan itu? Saya bermimpi untuk punya satu inovasi, tapi memang it's just a matter, mungkin saya belum bisa menemukan what-nya sekarang. Oleh karena itu, yang saya pegang adalah why-nya. Kenapa saya melakukan ini? Dengan nantinya pengalaman yang akan saya dapatkan, harapannya saya bisa menemukan jawaban atas apa yang akan what-nya ini, apa yang akan saya lakukan untuk bisa melakukan inovasi tersebut, untuk mengkonekkan proses pengembangan sumber daya manusia tersebut. Nah, itulah yang saya rasa teman-teman juga perlu mencari. Find purpose-nya teman-teman ini apa? Kenapa? Nah, and then setelah itu teman-teman
mencari tahu informasi tentang beasiswa LPDP. Teman-teman udah mengenal diri teman-teman dengan lebih baik, sekarang waktunya untuk cari tahu beasiswanya, kesempatannya apa. Nah, yang mau saya share di sini lebih kepada scholarship di tahun 2019. Karena saya waktu itu seleksi di tahun lalu, dan ada beberapa key information. Ini lebih ke tactical strategi ya, ini lebih ke teknis. Jadi, apa aja sih jenis-jenis scholarship yang available di tahun itu. Nah, ada ada jenis scholarship regular, affirmation, dan targeted group. Nah, jenis yang saya ikuti, jenis scholarship yang saya ikuti itu adalah yang regular. Nah, untuk yang regular sendiri itu ada berbagai macam, teman-teman. Jadi mulai 2019 tuh ada sistem co-funding. Co-funding itu kalau misalnya sekiranya orang tua teman-teman mampu untuk membayar berapa persen dari biaya studi dan biaya hidup, kemudian sisanya di cover LPDP. Atau yang full funded juga ada. Kalau saya kebetulan full funded dan juga dari jalur reguler. Kalau affirmation tuh misalnya untuk beasiswa bagi masyarakat di Indonesia Timur atau beasiswa untuk santri. Kemudian targeted group ini berdasarkan profesi ya. Kalau tidak salah itu kayak untuk PNS, untuk BUMN, dan lain sebagainya. Dan details nanti bisa coba dicek di website LPDP. Dan periodenya di tahun 2019 itu ada 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Mei pembukaan awal dan bulan Juli pembukaan kedua. Tapi for your information, beasiswa atau seleksi LPDP itu setiap tahun selalu berkembang. Jadi selalu ada improvement atau perbaikan dari tahun ke tahun, sehingga bukan hal yang sehingga teman-teman juga perlu manage expectation. Bisa saja scholarship dari tahun ke tahun itu seleksinya berbeda. Dan di tahun saya pun cukup ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang saya tahu juga nanti di tahun 2020 ini pun ada perbedaan. Nanti sedikit saya singgung di belakang. Kemudian gimana dengan term and condition-nya? Nah, di 2019 karena tadi ada dua periode dan ada beberapa stages, salah satu term and condition yang cukup berbeda adalah kesempatan untuk bisa reapply di tahun yang sama, walaupun kita gagal di proses administrasi dan SBK. Jadi kalau yang sebelumnya itu dimention maksimal 2 kali gitu ya, atau 3 kali, saya agak lupa, untuk mencoba beasiswa. Kalau di tahun 2019 itu tidak dimention berapa kalinya, tapi dimention bahwa kita tetap bisa apply di tahun yang sama kalau kita gagalnya itu di tahap administrasi dan seleksi berbasis komputer gitu. Tapi kalau kita gagalnya di wawancara, maka kita nggak bisa apply di bulan Julinya, harus nunggu tahun berganti. Nah, selain itu juga list of LPDP campus option. Jadi, teman-teman juga perlu tahu. Jadi, walaupun udah men-set gitu ya, saya mau ke universitas, misalnya University of Manchester gitu, saya mau field study-nya ini, tapi teman-teman harus melihat lagi apakah LPDP mendukung pendanaan untuk universitas tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat itu di tahun 2019 itu pilihannya semakin ketat. Dari tahun ke tahun itu semakin dipersempit skopnya. Karena pastinya ini juga disesuaikan dengan kebutuhan negara Indonesia yang sudah dianalisis demikian rupa oleh LPDP. Kalau yang awal-awal mungkin dibebaskan semua universitas, tapi di tahun 2019 itu ketika dicek itu ada 86 universitas dari seluruh dunia. Dan masing-masing universitas pun juga dibatasi field of study-nya. Seperti contohnya saya di University of Manchester, kebetulan saya belajar HR Management itu dari rumpun Development Studies, jadi Multidisciplinary Studies. Nah, dari situ saya cek apakah Development Studies ini adalah salah satu field study yang disupport pendanaannya untuk kuliah di Manchester, dan ternyata masuk. Berbeda kalau saya mengambil HR Management dari disciplinary business, maka saya akan sekolah di School of Business kan, dan itu akan masuk field study of business management. Kemudian, tapi sayangnya tidak ada di situ. Tapi kan saya memang tidak mengambil dari kacamata ini ya, School of Business ya, sehingga memang it's not impacted, dan bisa jadi teman-teman jadi akhirnya tidak bisa untuk mengambil akan ada tantangan yang lebih besar lah kalau teman-teman mengambil field of study yang tidak sesuai dengan apa yang sudah di-set oleh LPDP gitu. Jadi make sure teman-teman cari tahu universitasnya dan field of study-nya itu masuk dalam priority kampusnya LPDP. Kemudian yang selanjutnya adalah esai. Jadi ketika teman-teman, ketika saya di 2019 itu hanya ada 2 jenis esai, yaitu study plan dan proposal studi.
Kalau seingat saya ketika saya coba di 2017 itu ada satu esai kesuksesan terbesar dalam hidup. Nah, di 2019 itu hanya ada 2 jenis esai ini. Apa bedanya study plan atau proposal study? Nah, ini quick overview. Jadi, ketika bicara soal study plan itu teman-teman udah berbicara hal yang lebih rigid mengenai perencanaan kuliah. Seperti misalnya kurikulumnya, terus kemudian mungkin topik disertasi yang akan diambil kalau teman-teman sudah tahu, terus juga aktivitas yang akan dilakukan di sana, baik itu organisasi dan lain sebagainya saat berkuliah, itu udah lebih komprehensif. Terus kalau ngomongin proposal study, nah ini kalau saya personally, saya mengkaitkan ini dengan the greater cause tadi, why-nya, what is the cause, the problem, the belief yang saya lihat dari kacamata saya sebagai seorang HR profesional dan pastinya didukung dengan data dan research di dunia akademis juga. Kemudian bagaimana saya berusaha itu dengan nanti akan ambil. Jadi perbedaannya dari studi proposal tadi kurang lebih seperti itu. Saya yakin kalau teman-teman googling itu ada banyak sekali orang yang tentang contoh esai dan tips untuk menulis esai. Tapi feel free juga nanti kalau misalnya ada yang mau ngobrol tadi lewat email dan lain sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya adalah stages-nya, tahapan-tahapannya. Ini juga yang cukup berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, di mana ada 3 jenis, 3 tahapan. Yang pertama seleksi administrasi, ini remain same. Kemudian yang kedua adalah seleksi berbasis komputer. Mungkin kalau teman-teman yang pernah tes CPNS mungkin lebih familiar ya dengan ini. Kalau yang belum, kurang lebih soalnya itu meliputi TPA, soft competency test atau personality test, dan essay on the spot. Itu untuk computer based selection. Dan yang ketiga adalah proses interview. Nah, kalau yang sebelumnya ada FGD, nah kalau di 2019 itu tidak ada FGD. Instead, adanya adalah proses interview, di mana 2 interview yang dibedakan. Yang pertama, interview mengenai general, mengenai untuk beasiswa, yaitu ada 3 interviewers, dan yang satu lagi adalah interview mengenai nationalism. Nah, itu hanya ada 1 interviewer yang memang didedikasikan untuk menggali tentang bagaimana pandangan kita terhadap isu-isu sosial politik di negara. Nah, nanti in the next slide saya akan jelaskan detail mengenai, nggak detail sekali lah, tapi tips, highlight important point yang teman-teman bisa prepare untuk di setiap tahapannya. Nah, selain pahami stages-nya, teman-teman juga cari tahu tentang language language proficiency standarnya, atau English language certification untuk overseas study-nya itu harus dicek. Kalau di LPDP dibedakan untuk yang dalam negeri, luar negeri, dan juga untuk yang berdasarkan jenis tipe beasiswa tadi, itu juga ada pembeda standarnya. Nah, kalau untuk yang konteks saya, yang dari regular, yang terbuka untuk semuanya itu, ini untuk yang IELTS ada di 6,5, untuk yang TOEFL IBT ada di 80. Mostly kalau misalnya teman-teman mau apply ke university yang ada di UK, itu sebagian besar itu menerima IELTS, tapi ada juga yang TOEFL IBT. Cuman kalau saya personally, saya lebih prefer IELTS ya, teman-teman. Nah, tapi di tahun 2019, LPDP juga membuka English certification menggunakan TOEIC. Ini saya nggak yakin ya, ini adalah contoh yang bagus atau enggak kalau saya share ini, tapi saya just want to share ke teman-teman. Jadi, di tahun 2019 itu, saya sudah menyiapkan semuanya, bahkan saya sudah mendapatkan LOE, walaupun conditional, dari universitas yang saya tuju. Tapi ada satu tantangan untuk saya saat itu, di mana IELTS saya belum memenuhi standar. Saat itu IELTS saya masih di average 6, dan ada satu komponen waktu itu yang masih di bawah average yang diharapkan. Nah, saya terus berusaha untuk mengejar itu, tapi saya melihat bahwa saya butuh waktu untuk belajar, saya butuh waktu untuk mengembangkan ini. Makanya saya bilang tadi saya ada les dan lain sebagainya. Tapi saat itu kesempatan untuk beasiswa sudah dimulai. Saya ada di dilema saat itu. Apakah saya akan mundur dulu, saya put on hold dulu, nunggu sampai saya siap IELTS-nya, atau saya coba dulu, tapi saya punya sertifikat TOEIC saat itu. Tapi TOEIC itu tidak bisa dipakai untuk apply ke universitas, hanya bisa ke LPDP aja. Saat itu saya ambil TOEIC, skornya melebihi dari standar yang diinginkan, tapi memang TOEIC ini konteksnya lebih ke ini ya, tipe soalnya lebih untuk ke dalam banyak konteksnya ke
how do I say ya, language business lah. Jadi tidak terlalu saya bisa bilang tidak sesulit IELTS lah. Dan saat itu komponennya hanya ada reading dan juga listening. Nah, akhirnya saya berpasrah diri, saya mencoba mendaftar menggunakan TOEIC, tapi saya sudah memastikan bahwa ya komponen lainnya ini saya sebenarnya sudah siap. Termasuk LOS saya juga sudah menyiapkan. Cuma memang English ini jadi barrier. Dan akhirnya saya mendaftar, alhamdulillahnya saya lolos, tapi saya memang udah bernazar bahwa memang saya tetap harus mengejar IELTS saya. Nah, saya masih ngejar IELTS sejak akhir 2019 sampai dengan awal tahun. Bahkan ketika pandemi saya juga ambil les juga online dan lain sebagainya. Dan akhirnya di tes yang keempat saya bisa mendapatkan itu. Tapi saya belajar gini, sometimes memang ada hal-hal yang kita harus tahu kapan kita mengambil resiko, kapan kita harus realistis. Saya berani mengambil resiko ini karena saya melihat bahwa saya sudah mempersiapkan semuanya dengan cukup baik, atau at least lebih baik dari sebelumnya di tahun 2017. Makanya saya memantapkan diri untuk mencoba walaupun English certification saya belum komplit saat itu. Dan saya tetap ada ketakutan, gimana kalau saya dapat beasiswa tapi sayanya gak jadi berangkat karena English-nya tidak memenuhi gitu. But saya tetap punya kepercayaan tadi, the mindset saya bahwa saya bisa memperbaiki ini, saya akan put effort, sehingga akhirnya kemarin bulan semester 1 lah, saya lupa beberapa bulan lalu, itu saya akhirnya bisa mendapatkan tes IELTS yang keempatnya itu dengan average-nya 7, ya rata-rata semuanya di atas 7. Jadi itu hal yang menjadi ini ya, perasaan kebahagiaan tersendiri ketika pada akhirnya kita bisa berhasil meng-overcome that challenge. Nah, semoga sih harapannya teman-teman bisa mempersiapkan English language certificate ini jauh-jauh hari, jadi belajar dari case saya supaya tidak mengambil resiko yang terlalu besar seperti yang saya lakukan. Dan setahu saya tahun ini pun TOEIC sudah tidak ada lagi ya, nanti teman-teman mungkin bisa dicek di persyaratan LPDP. Nah, yang nggak kalah penting adalah cari tahu tentang si pemberi beasiswa. Ini yang kadang saya lihat yang luput dari para kandidat, termasuk saya di tahun 2017. Sama halnya ketika kita mau bekerja di satu perusahaan atau di satu instansi gitu ya, kita kan harus tahu seperti apa culture mereka, seperti apa orang yang mereka cari. Sama dengan pemberi beasiswa, kita juga harus tahu seperti apa visi, misi, dan fokus mereka, di mana itu merefleksikan value-value yang mereka miliki kan. Nah, ini saya ambil dari websitenya LPDP, tapi saya highlight beberapa keywords yang menurut saya highly relevan. Yang pertama adalah, kalau teman-teman lihat, beasiswa LPDP ini kan berfokus untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, mendorong inovasi. Sehingga teman-teman bisa merefleksikan ke diri teman-teman, apakah saya memiliki potensi, kalaupun teman-teman belum di titik itu, apakah saya memiliki potensi untuk saya menjadi pemimpin di masa depan? Apakah saya memiliki potensi untuk berinovasi? Apakah saya bahkan terpikir untuk melakukan inovasi untuk Indonesia? Kalau ternyata setelah lulus, bahkan dalam rencana teman-teman tidak ada terpikir sama sekali untuk melakukan inovasi atau perubahan, berarti bisa jadi mungkin memang tipe beasiswa ini belum cocok gitu untuk teman-teman. Makanya teman-teman berusaha mencari tahu bahwa teman-teman memastikan bahwa teman-teman memiliki potensi untuk jadi pemimpin masa depan, dan teman-teman berpikir mengenai inovasi untuk negara kita nih apa, di bidang yang teman-teman geluti ya. Tidak perlu ngomong yang muluk-muluk, tapi berasal dari hal-hal yang dekat saja, yang teman-teman rasakan dan observasi dan lakukan selama ini. Terus juga kalau kita lihat lagi bahwa pastinya LPDP ini pengen mempersiapkan cuma pemimpin, tapi kan juga profesional ya. Jadi ketika teman-teman menjadi expert di bidangnya, itu juga adalah salah satu hal yang diharapkan LPDP dapat berkembang lebih banyak lagi di tahun-tahun mendatang. Dan yang nggak kalah penting ini juga adalah fokus bidang yang menjadi fokus LPDP. Saya rasa di berbagai scholarship, mereka juga pasti menekankan prioritas utama bidang yang mereka danai itu apa saja. Karena biasanya sudah ada pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan yang mereka lihat dibutuhkan di Indonesia atau analisa yang sudah mereka lakukan. Sehingga kalau misalnya teman-teman berasal dari bidang tersebut, teman-teman bisa melihat bahwa itu adalah sektor bidang prioritas dan kesempatannya bisa lebih besar, tinggal bagaimana teman-teman mengoptimalkan kesempatan tersebut. Tapi bukan berarti yang bidangnya tidak directly relate, tidak
punya kesempatan gitu. Ada, tapi bagi saya secara tidak langsung berimpact ke bidang tersebut. Misalnya ketika kita ngomong sumber daya manusia ya, itu kan ada banyak indirect aspek yang bisa relate ya, baik itu ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu teman-teman mencari tahu tentang si pemberi beasiswa itu sendiri dan merefleksikan apakah saya sudah memenuhi itu. Pilihannya adalah apakah teman-teman mau memperbaiki diri supaya bisa memantaskan diri memenuhi ekspektasi yang diharapkan atau tidak, kan gitu. Nah, itu tentang get to know the scholarship. Nah, tadi saya bilang saya mau share in details mengenai per stage, tips per stage-nya ya, per tahapannya. Tadi kan ada 3 tahap ya, administrasi, SBK, sama interview. Nah, saya share tips ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi, tidak mengambil... Mbak Monica, ya? saya mau introduksi. Ya. 10 menit lagi. Udah. 20 menit lagi ya. Oh, 10 menit lagi. Oke. Saya agak percepat sedikit. Jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak tekanin di interview. Nah, jangan berpikir one size fits all. Ini termasuk dalam proses, ini juga saya selalu kasih ke fresh graduate kalau lagi ngomongin career talk show ya. Tidak ada, there is no such one size fits all. Jangan melihat orang lain seperti itu, kemudian kita jadi seperti itu. Tapi ambil pembelajarannya apa. Dan jangan sampai ketika kalian meng-apply ke pemberi beasiswa yang berbeda gitu ya, kalian menerapkan approach yang sama. Kalian cari informasi yang details mengenai pemberi beasiswa tersebut. Makanya apa yang saya berikan juga mungkin bisa jadi tidak sepenuhnya bisa teman-teman atau relevan dengan teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengambil pembelajaran mana yang kira-kira bisa teman-teman ambil manfaatnya gitu. Nah, yang kayak tadi contohnya ngomongin yang saya pakai TOEIC dulu sama IELTS itu kan belum tentu itu fits untuk teman-teman. Jadi ambil hikmah yang atau learning point-nya. Nah, yang pertama untuk passing administration selection itu siapin jauh-jauh hari. Jangan terburu-buru, dokumennya harus lengkap. Dan yang nggak kalah penting tuh ini ya, teman-teman harus berpikir dan menulis esainya tuh dengan seksama. Jadi make clear problem statement-nya apa. Tadi yang teman-teman lihat dari lingkungan sekitar teman-teman, apa yang mau teman-teman coba untuk solve, sehingga itu akan clear problem statement-nya apa, future plan-nya apa. Nah, kalau saya dalam dunia usaha, saya mau kasih contoh sedikit, di mana saya melihat bahwa sebenarnya apa yang systematic learning yang ada di dunia korporasi itu saya yakin itu juga bisa diimplementasikan di sektor UMKM. It's just a matter of bagaimana approach-nya, bagaimana kita memfitkan, transformasikan itu, dan bagaimana juga kita membuat suatu mekanisme yang bisa accessible. Karena kan seperti kita tahu, seperti salah satunya contohnya ketika kita ngomongin pengembangan sumber daya manusia, itu kan erat sekali ngomongin tentang learning and development. Apalagi salah satu challenge UMKM kita adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan hal tersebut didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Padahal UMKM menyumbang GDP yang cukup signifikan, lebih dari 50%. So, bisa dibayangkan bagaimana kalau systematic learning itu bisa diterapkan di level UMKM. Nah, cuman kan pertanyaannya adalah bagaimana kan? Nah, oleh karena itu, hal itulah yang kita coba cari melalui inovasi apa yang kita bisa lakukan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita membuat clear problem statement dalam esai yang kita bikin. Dan esai tersebut juga yang harus konsisten juga dengan apa yang nanti kita sampaikan juga saat proses interview. Submit original document. Jadi kalau tadi Inggrisnya nggak memenuhi, dan jangan coba submit yang palsu ya. Terus comply dengan standarnya. Tadi contohnya lagi-lagi IELTS score. Dan jangan submit di last minute, karena tadi bisa aja websitenya down, crash, dan lain sebagainya. Nah, kalau computer based test, ini tadi yang saya share ada 3 jenis tes ya, TPA, TKK, EOTS. Understand question and answer modelnya. Jadi ada, kalau TPA mungkin answer modelnya adalah pilihan ganda, tapi kalau yang TKK ini kalian memilih kayak lebih condong ke setuju, tidak setuju, atau ke netral. Dan jangan sampai kalian tuh mostly jawabnya netral gitu. Nah, nanti akan relate, jadi kalian harus konsisten dan firm juga. Terus durasinya berapa lama? Seingat saya dulu itu ada 90 menit ya. Jadi ada 60 jenis soal. Learn and practice. Nah, saya nggak tahu kelihatan nggak di belakang saya ada buku yang tebel-tebel, itu saya beli buku untuk yang latihan buku CPNS itu saya pakai bukunya untuk saya berlatih. Walaupun
Dan jangan sampai teman-teman meng-underestimate ya, walaupun TPA itu kan numerical, verbal, dan analytics itu ada beberapa yang memang kayak basic logical question, tapi jangan sampai teman-teman menganggap itu remeh. So learn and practice is very important. Jangan sungkan-sungkan untuk menginvestasikan tabungannya membeli persiapan buku-buku itu untuk persiapan tes. Terus be the best version of yourself. Nah ini related sama tadi ya, tes karakter and kepribadian. Saya percaya bahwa setiap orang tuh pasti ada flow-nya, pasti ada kekurangannya. Tapi ketika kita melakukan tes, makanya ketika ngomong be yourself, saya merasa itu kurang wise ya. Jadi saya lebih prefer bilang be the best version of yourself. Kalian cari tahu strength kalian apa yang membuat kalian outstanding, dan apa yang membuat kalian tuh benar-benar relevan gitu dengan apa yang FPDP cari. Jadi jadilah be the best version of yourself dalam kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang related dengan tes karakter dan kepribadian itu. Pastinya dengan tetap menjaga etika bahwa kalian tidak berbohong. Gitu. Dan yang selanjutnya be consistent and firm. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin similar, tapi teman-teman harus make it consistent ya. Terus typing fast, karena akan ada essay on the spot di komputer, dan familiarize juga dengan komputer based test ya. Kalau yang nggak terbiasa pakai PC, mungkin coba deh sering-sering latihan, supaya nanti pas tes tuh nggak kagok. Dan yang selanjutnya nih, interview stage. Nah, interview stage ini saya bisa bilang ini juga salah satu stage yang very critical dalam proses interview. Dan kalau untuk yang overseas tadi, saya kurang tahu kalau yang dalam negeri, tapi kalau yang luar negeri ini sudah pasti most likely kalian akan bicara dalam bahasa Inggris. Ketika kalian merasa fluency kalian masih perlu diperbaiki, kalian coba latihan, tapi don't memorize. Jadi jangan sekali-kali kalian menghafal itu, karena itu akan terdengar tidak natural. Dan jadinya kalau kalian disuguhkan pertanyaan yang kalian tidak familiar, kalian akan stuck, tidak bisa menjawab. Itu kan akan terlihat sekali bahwa ada hal yang janggal dari proses interview. Makanya don't memorize, tapi kalian juga berlatih. Nah, research the interview arrangement dan interview type. Jadi kalau tadi ada 2 jenis interview ya, nasionalisme dan yang beasiswa. Proses interviewnya sendiri berbeda-beda ya setiap orang. Kalau saya pernah lihat blog atau baca blog atau lihat vlog orang gitu ya, ada yang bilang 15 menit, 30 menit, ada yang cepat, tapi ada yang lama. Kalau saya di 2 interview yang saya ikuti di proses 2017 dan 2019 itu sama-sama hampir 1 jam lah, sekitar 40 menit something. Jadi memang agak susah diprediksi apakah saya berhasil atau tidak, tapi kita yang penting research dulu tentang informasinya. Dan interview type ya, jadi kalau di proses interview itu ada 3 interviewer di proses interview yang biasa, yang scholarship, dan ada 1 interviewer. Ada 2 pakar di bidangnya dan ada 1 psikologis. Jadi teman-teman pastikan bahwa teman-teman natural and be the best version of yourself. Be wise, menyikapi pertanyaan. Bisa jadi nanti ada pertanyaan yang nggak relevan atau ada request yang nggak relevan. Contohnya saya asli Tegal, dan saya bangga menyampaikan bahwa saya berasal dari Tegal, dan saya mulai merantau ketika saya kuliah gitu. Dan ada satu momen di mana interviewer saya meminta saya menjawab pakai bahasa Tegal. Mungkin some people bisa get offended ya, kayak apa relevansinya gitu saya harus menjawab. Tapi buat saya ini adalah hal yang pertama saya bangga karena saya diberikan kesempatan berbicara di bahasa daerah gitu ya. Terus yang kedua juga ini bisa jadi juga adalah bagian dari seleksi untuk mereka benar-benar tahu bagaimana sebenarnya kita mencintai budaya kita sendiri. Jangan dulu ngomong nasionalisme, apalagi nanti ketika di negeri orang. Budaya sendiri saja kita bisa memahami itu atau tidak, bisa berbicara bahasa itu atau tidak. Jadi saya mengambil sisi positifnya. Jadi be wise aja gitu ketika menerima pertanyaan-pertanyaan di luar konteks yang normal. Gitu. Terus be authentic tadi ya, tetap jadi best version of yourself dan humble. Seberapapun pendidikan kita sudah tinggi, kita mau ngambil S2, kita mau ngambil doktoral, PhD dan sebagainya, bagaimanapun tetap taruh mindset bahwa we are learning gitu. Kita adalah setengah gelas yang kosong dan masih terbuka untuk air mengalir yang terus diisi gitu. Dan selanjutnya juga kalian bisa googling interview record dari experience in the past, kasih highlight pertanyaan, terus siapin highlight bullet point jawaban.
Kalau perlu bawa evidence some document. Saya tidak ditanya, tapi saya lihat ada banyak juga yang ditanyakan, ada juga yang case ditanya dokumennya. Cuman kalau saya bawa untuk jaga-jaga, kayak misalnya dokumen LOE saya dan beberapa original dokumen lainnya. Terus juga konsisten tadi ya antara esai dan apa yang disampaikan. Nah, yang selanjutnya nih, get yourself updated dengan social politics issue ini. Saya rasa ini akan berguna sekali ketika teman-teman ditanya soal nasionalisme ya di interview yang kedua. Dan menurut saya ini juga jadi kelemahan saya saat itu. Cuma nanti saya mau bilang bahwa agak loncat sedikit, it's okay to say you don't know. Jadi waktu itu kayak ditanya tentang konteks tokoh separatisme yang mendapatkan penghargaan, justru mendapatkan penghargaan di negara lain gitu ya kan. Terus dia menanyakan apakah saya tahu tentang kasus tersebut atau tidak. Nah, saya memang mengakui saya ada kekurangan di situ. Saya tidak mengetahui kasus terbaru yang terjadi karena memang di profesi saya banyak membaca mengenai learning dan lain sebagainya, sehingga saya tidak mendapatkan informasi. Tapi saya terbuka, bahwa saya bilang, maaf saya tidak tahu Pak. Dan saya sangat mengapresiasi interviewernya, mereka justru memberikan jawaban atas apa yang mereka tanyakan. Mereka justru memberikan informasi baru untuk kita, dan dia bahkan memberikan saran untuk saya menambah bacaan saya di konteks yang ini, supaya saya bisa update tentang konteks ini. Dan saya sangat mengapresiasi itu. Jadi, it's okay to say you don't know. Cuma asalkan, jangan sampai semua pertanyaan kalian jawab nggak tahu. Kan ada juga pertanyaan yang menanyakan tentang pandangan kalian. Nah, ketika ditanyakan soal pandangan, selalu ingat siapa diri kalian. Kalian adalah warga negara Indonesia, apa landasan kita, Pancasila, dan itulah yang kalian pegang sebagai seorang warga negara Indonesia. Structure communication-nya, body language, put the best effort, and let God do the rest. Jadi jangan stres, jangan overthinking, just let God do the rest. LPDP 2020 ada beberapa proses berbeda, tapi mungkin teman-teman bisa langsung cek aja ke website LPDP, karena mungkin saya belum dalam kapasitasnya untuk bisa menjelaskan pengalaman LPDP 2020 ya. Nah, yang selanjutnya, stay organized. Jadi tadi setelah teman-teman udah memastikan persiapan, saatnya untuk bikin timeline. Taruh clear target, deadline-nya kapan. Kapan mau bikin problem statement, kapan mau nentuin future plan-nya, kapan teman-teman mau research tentang universitasnya, negara tujuan, field of study, cari universitas, coba cari informasi di QS World Ranking tentang ranking universitas, kayak development studies, kenapa harus di Manchester, karena salah satu 10 besar terbaik development studies di dunia, dan satu-satunya yang menawarkan multidisciplinary development studies dalam kacamata HRN. Nah, hal-hal kayak gitu teman-teman harus cari tahu. Terus country destination, cari tahu tentang biaya hidupnya, kemudian cuacanya, culture-nya, pastikan apakah itu sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Language English certification kapan, reference letter kapan mau minta ke dosen kuliah misalnya. Medical check up kapan mau melakukan itu, karena ini another investment money juga, jangan sampai pas tes ternyata ada hasil yang tidak diharapkan gitu. Jadi make sure teman-teman juga jaga kesehatan. Kapan mau apply ke universitas dapat LOE, kapan mau write essay, kapan mau practice interview, itu semua harus diorganize, bikin timeline. Kalau saya dulu bikin di G-Sheet, terus saya udah set ini mau tanggal berapa, ini mau deadline-nya bulan apa. Jadi membantu saya untuk lebih organize. Kalau mau pakai post-it, tempel di dinding juga bisa. So it's really up to you bagaimana approach-nya untuk stay organized. Dan tadi, asking for help. Nah, bagaimana untuk bisa membantu diri kita? Yang pertama adalah tadi reskilling ya. Jadi ketika teman-teman merasa perlu ada yang diperbaiki, dan do reskilling gitu. Take training, course, les, baca buku, whatever yang teman-teman lihat bisa mengembangkan diri teman-teman. Yang kedua, networking. Cari tahu siapa sih orang yang berkecimpung di bidang yang atau industri yang teman-teman tertarik, atau orang yang udah sukses dalam menerima beasiswa LPDP, dan minta dia jadi mentor atau tanya ke dia, diskusi. So networking itu very important untuk membantu teman-teman. Be of service. Nah ini jadi jangan hanya mencapai hal yang ambisius ya, tapi juga thinking about contribute other. Kalau teman-teman bekerja berarti ya do the best to help people in your work gitu ya. Atau kalau teman-teman saat ini tidak bekerja, mungkin bisa find local community untuk teman-teman juga berkecimpung supaya bisa tetap berkontribusi. Dan talk it out. Jadi jangan merasa sendiri dalam pencarian ini, karena it's a long journey, hal yang tidak mudah, it's winding road gitu ya.
Jadi feel free untuk selalu sharing dengan support system, dengan keluarga, dengan pasangan, dan lain sebagainya. Jadi feel free untuk melakukan itu supaya teman-teman selalu mendapatkan moral support. And last but not least, ini another quote dari tadi Dr. Carol Dweck ya, dia bilang soal important achievement, bahwa prestasi yang penting itu memang mensyaratkan fokus yang jelas. Jadi fokusnya apa, effort, all out effort, kemudian strategi, dan pastinya juga integrasi pembelajaran. Makanya hal tersebut perlu diperhatikan supaya teman-teman bisa memastikan bahwa you will achieve what you have planned. And good luck. Jangan lupa setting the right mindset, keep learning while finding your meaningful journey. So, terima kasih teman-teman semua.